Istri pelatih Valencia CF yang tenggelam di Labuan Bajo, NTT, menangis histeris saat melihat jasad putrinya yang baru ditemukan. Sementara itu pelatih Valencia CF, Martin Carreras Fernando, dan dua anaknya yang lain hingga kini belum ditemukan. Mar Martinez Ortuno menangis histeris menyaksikan putri kesayangannya telah terbujur kaku di dalam kantong jenazah. Mar adalah istri dari pelatih tim sepak bola Spanyol putri Valencia CF, Martin Carreras Fernando, yang hingga kini belum ditemukan. Martin dan tiga anaknya tenggelam saat menaiki kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, tim SAR menemukan satu jenazah korban KM Putri Sakinah yang diduga anak dari Martin Fernando. Jenazah berjenis kelamin perempuan ditemukan di sekitar Pulau Serai Senin pagi. Jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Sebelumnya, KM Sakinah yang ditumpangi pelatih Valencia dan keluarganya tenggelam di sekitar Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, NTT, Jumat malam. Kapal yang mengangkut 11 orang itu mengalami mati mesin sebelum dihantam gelombang tinggi. Pelatih Valencia, Martin Fernando, dan tiga anaknya terbawa arus, sementara istri dan satu anaknya yang lain selamat. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yosef Mario, iNews melaporkan. Pemirsa, Bali yang biasanya ramai seperti pasar malam, kali ini disebut-sebut sepi wisatawan. Di media sosial, netizen ramai mengunggah video suasana Bali yang memang tidak ramai seperti biasanya. Bisa dilihat Bandara Bali tuh benar-benar kosong melompong, yang biasanya tuh penuh banget di musim liburan kayak gini. Bahkan kafe-kafe juga kosong melompong. Aneh banget, biasanya liburan begini tuh penuhnya minta ampun. Seorang wisatawan merasa heran dengan kondisi Bali yang tidak seperti biasanya. Dalam video yang diunggah dalam akun media sosial pribadinya, ia menunjukkan suasana sepi mulai dari penerbangan hingga Bandara Ngurah Rai. Beberapa video di media sosial juga menunjukkan suasana pantai dan sudut-sudut objek wisata Bali yang lengang. Kondisi ini membuat publik heran karena di saat musim liburan, Pulau Dewata yang selalu jadi primadona destinasi wisata justru sepi peminat. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengakui jumlah wisatawan domestik memang sedikit menurun. Fenomena ini diduga akibat pemberitaan mengenai cuaca Bali yang kurang baik. Agar tetap bisa menikmati liburan, masyarakat memilih mengunjungi kota-kota lain seperti Yogyakarta. Namun sebaliknya, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali justru meningkat hingga 7 juta orang. Tapi memang wisatawan Nusantaranya sedikit menurun. Mungkin dikarenakan gencarnya informasi bahwa cuaca kurang baik dan juga hal-hal yang lain ya. Jadi mereka berjalan-jalan di Jawa kebanyakan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta juga. Meski sempat disebut sepi, aktivitas pariwisata Bali tetap berjalan dengan baik. Salah satunya di kawasan Canggu yang sejak pagi hari telah dipadati kendaraan wisatawan menuju ke sejumlah objek wisata terkenal. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita menuju ke Jawa Timur, pemirsa. Kota Batu saat libur akhir tahun diserbu wisatawan. Salah satu objek wisata yang dipadati pengunjung diantaranya adalah Batu Secret Zoo. Diperkirakan ribuan pengunjung mendatangi kebun binatang Batu, Jawa Timur. Antrian pengunjung sudah terlihat sejak loket dibuka pada pukul 9 pagi. Jumlah wisatawan terus meningkat hingga sore hari dan kebun binatang Batu menjadi favorit warga berlibur karena dinilai ramah anak. Beralih ke informasi lain, pemirsa, warga Kecamatan Besuki, Situbondo digegerkan dengan tewasnya satu keluarga, ayah, ibu, dan anak di dalam rumah. Ketiga korban ditemukan di lokasi terpisah akibat luka senjata tajam. Pria paruh baya ini tak kuasa menahan tangis saat mengetahui tiga anggota keluarganya tewas mengenaskan di rumah mereka. Mereka adalah pasangan suami istri Kasil 55 tahun dan istrinya Suningsih 42 tahun serta anak sematawayang keduanya Nia 20 tahun yang masih berstatus sebagai mahasiswa.
Ketiga korban ditemukan di dua lokasi yang berbeda. Ibu dan anak ditemukan tewas di dalam kamar mereka, sedangkan suaminya ditemukan tewas di kamar mandi. Darah tampak berceceran di sekitar jasad korban. Seketika warga pun geger dan langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kepala desa mengaku resah dengan kasus yang diduga pembunuhan satu keluarga ini dan berharap polisi segera menyelidikinya. Mohon maaf, yang jelas kami warga Demung ya ikut resah dengan adanya ini. Pasti gonjang-ganjingnya ya resah lah begitu. Jadi harapan kami segera terungkap motifnya sehingga semuanya penuh dengan kejelasan. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, polisi membawa jasad ketiga korban ke Rumah Sakit Abdurrahim Situbondo untuk melakukan otopsi. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Emosi sesaat kerap berujung pada penyesalan. Pemirsa, meski baru membina rumah tangga 3 bulan, seorang pria tega menganiaya istrinya hingga mengalami kebutaan di Depok, Jawa Barat. Diketahui pelaku merupakan anak dari seorang anggota polisi yang bertugas di Polsek Pamulang. Seorang wanita muda di kota Depok, Jawa Barat dirawat intensif di rumah sakit usai mengalami luka parah di mata sebelah kiri. Ia terpaksa menjalani pemeriksaan medis usai dianiaya menggunakan ponsel oleh suaminya. Luka parah akibat pecahan kaca ponsel menancap pada bola mata membuat fungsi penglihatan mata kirinya hilang total atau buta permanen. Diketahui pelaku merupakan anak dari seorang anggota polisi yang bertugas di sektor Pamulang. Saat ini kasus KDRT tersebut telah dilaporkan dan sedang dalam penanganan unit Satreskrim Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Rizky iNews melaporkan. Sengketa harta warisan memang sering sekali menimbulkan korban. Di Goa, Sulawesi Selatan, seorang keponakan tega menganiaya pamannya dengan tombak hingga terluka. Korban pun terluka di dada dan kaki dan harus dirawat di rumah sakit. Inilah detik-detik saat RK menganiaya pamannya Muhammad Yusuf di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Usai menikam pamannya, pelaku berusaha kabur namun berhasil ditangkap warga. Akibat dianiaya dengan tombak, Muhammad Yusuf mengalami 2 luka tusukan di dada dan kaki. Ia kemudian dilarikan warga ke IGD RSUD Syekh Yusuf untuk mendapatkan perawatan medis. Penikaman ini terjadi setelah korban dan pelaku RK terlibat cekcok masalah pembagian harta warisan. Saat ini pelaku telah menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Resah karena adanya pesta miras yang juga melibatkan remaja, warga melaporkan ke polisi hingga digerebek di Makassar, Sulawesi Selatan. Di lokasi, polisi juga mengamankan sejumlah lansia yang tengah mabuk dan bermain judi. Tim Opsnal Polsek Makassar membubarkan 2 kelompok warga yang sedang asik pesta miras tradisional jenis balo di kawasan Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kawanan pemuda dalam kondisi mabuk ditemukan di tengah jalan ditindak polisi. Beragam minuman keras pun langsung dimusnahkan di lokasi. Di tempat berbeda tak jauh dari lokasi, polisi menerima aduan warga dan menertibkan sejumlah pemuda. Ironisnya sejumlah pria lansia turut serta dalam pesta miras dan diduga sedang bermain judi. Polisi masih akan terus menggelar razia serupa untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga, terutama di musim Natal dan Tahun Baru. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.